Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mencatat jurnal pembalik. Jadi jurnal pembalik sebenarnya dibuat dengan hanya membalik posisi akun jurnal penyesuaian tanpa melakukan perhitungan nilai apapun. Jadi cukup dibalik saja ya. Kalau misalnya di jurnal penyesuaian posisi dia debit, ya dia akan ditaruh di kredit. Jadi hanya membalik jurnal penyesuaian. Namun tidak semua jurnal penyesuaian perlu dibuatkan jurnal pembalik ya. Yang perlu jurnal pembalik itu ada kasus-kasus tertentu. Umumnya adalah akun-akun yang pada saat dibuatkan jurnal umum, dia itu dicatatnya dengan pendekatan laba rugi. Umumnya begitu. Jadi contohnya ini. Ya, contohnya ini. Nah, untuk apa jurnal pembalik ini dibuat? Jurnal pembalik sebenarnya dibuat untuk menyiapkan saldo awal akun-akun real. Akun yang akan tampil di posisi keuangan perusahaan atau neraca ya. Yang posisinya akan ada di neraca itu aja. Sedangkan akun nominal, prive sudah nggak ada di neraca ya kan, karena dia sudah digunakan dalam perhitungan laba rugi dan perubahan ekuitas. Supaya lebih jelas kita langsung masuk ke contoh. Ini ada contoh ya, neraca saldo, tampilan di neraca saldo, posisi dari akun beban sewa, beban ya, beban sewa berarti ini menggunakan pendekatan laba rugi waktu mencatat jurnal umumnya. Beban sewa nilai debitnya 24 juta. Kemudian data penyesuaian menyebutkan bahwa beban sewa dibayar awal Maret untuk 2 tahun ya. Biasanya kan mencatatnya kalau pendekatan harta ini akan diakui sebagai sewa dibayar semuka. 24 juta ini adalah untuk 2 tahun, berarti per tahunnya 12 juta atau per bulannya sebesar 1 juta. Nah, Maret sampai Desember berapa bulan? Maret sampai Desember itu 10 bulan. Berarti nilai beban sesungguhnya bukan 24 juta kan? Tapi hanya 10 bulan atau 10 juta. Supaya lebih jelas bagaimana bunyi jurnal penyesuaiannya seperti ini. Debitnya sewa dibayar di muka, kreditnya adalah beban sewa, perhitungannya sebagai berikut. Jadi karena 10 bulan ya 10 dibagi 2 tahun atau 24 bulan. Kalikan nilainya di sini 24 juta, ketemulah 10 juta. Inilah nilai beban yang sesungguhnya, bukan 24 juta di sini. Hanya 10 juta. Nah, agar dia tampil 10 juta pada saat mau akhir tahun, ya, pada saat mau perhitungan laba rugi, maka nilai 24 juta harus dikurangi supaya menjadi 10 juta. Dikurangi berapa? 14 juta. Oleh sebab itu, bunyi jurnal penyesuaiannya seperti ini. Di sini 14 juta, bukan 10 juta. Nah, ketika kita akan membuat jurnal penutup atau membuat jurnal pembalik, lebih enak itu kalau kita buat tabel seperti worksheet, kertas kerja seperti ini. Jadi ini alat bantu saja ya, nggak wajib dibuat. Kalau bisa kita berimajinasi malah enak. Tadi kan transaksi awal itu beban sewa posisi debit 24 juta. Ini dalam ribuan ya, 24 juta. Kemudian pada saat dibuatkan jurnal penyesuaian, debitnya sewa dibayar di muka. Ini ya, debit ini penyesuaian, debit sewa dibayar di muka senilai 14 juta, kreditnya beban sewa. Sesuai dengan jurnal penyesuaian ini. Kemudian di kolom berikutnya nilai dari beban sewa otomatis menjadi 10 juta ya kan, debit ketemu kredit. Kemudian ini beban adalah kelompok akun nominal dibawa ke laba rugi. Oke, dibawa ke sini. Sedangkan sewa dibayar muka dari neraca saldo setelah disesuaikan langsung lari ke neraca. Ini akan memudahkan kita dalam membuat jurnal penutup maupun jurnal pembalik. Ingat, jurnal penutup dibuat hanya untuk membuat saldo atau menghapus ya, untuk menghapus saldo-saldo akun nominal dan prive. Nah, cara membuat jurnal penutup mirip dengan jurnal pembalik. Jadi cukup membalik posisi saldo. Nah, kalau di sini jurnal penutup ini membalik posisi saldo akun yang ditutup.
Ini yang ditutup adalah kelompok akun nominal, jadi yang ada di kolom laba rugi. Maka di sini akun beban sewa. Karena dia posisinya debit, dia akan ditaruh di posisi kredit, dan debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Bagi yang belum paham tentang jurnal penutup, bisa lihat video yang ada di deskripsi linknya ya. Baik, kita akan buat jurnal penutupnya sebagai berikut. Nah, cukup begini aja. Jadi karena dia debit, pindah ke kredit beban sewanya, ya kan? Ini beban sewa, posisi debit. Pindah ke kredit, debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Kalau prive, pasangannya adalah modal. Bagaimana jurnal pembaliknya? Karena pada jurnal penyesuaian di sini ada pendekatan apa tadi? Pendekatan laba rugi ya. Maka kita akan membuat jurnal pembalik, hanya membalik jurnal penyesuaian ini. Nggak usah ngitung. Bunyi jurnal pembaliknya sebagai berikut. Tinggal membalik, jadi dia yang debit pindah ke kredit, yang kredit pindah ke debit dengan angka yang sama. Cuma begitu saja cara membuat jurnal pembalik. Nah, bagi yang masih penasaran, boleh mencoba soal berikut ini. Silakan disimak. Kemudian bagaimana bentuk jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembaliknya. Silakan ditulis di komentar jika kalian memang sudah bisa. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.